Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Dan juga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini saya Indra Darmawan yang akan berperan sebagai moderator. Dan topik yang akan kami bahas di presentasi kali ini adalah tentang teori kepribadian Carl Gustav Jung. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu Agatha Tasurunia, Dwi Angel, Indra Darmawan, dan Nadira Sana Saliha. Berikut adalah topik yang akan kami bahas. Next. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu biografi Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung adalah seorang psikolog yang berasal dari Swiss dan seseorang yang merintis dan mengembangkan konsep psikologis analitik atau psikoanalisis. Carl Gustav Jung lahir pada 26 Juli 1875 di Casville, Switzerland. Jung lahir di keluarga dengan latar belakang agama yang kuat. Pilihan profesi pertama Jung adalah arkeologi, tetapi ia juga tertarik dalam filologi, sejarah, filsafat, dan ilmu-ilmu alam. Pada saat itu, keluarga Jung mengalami krisis ekonomi, sehingga Jung mendaftarkan dirinya untuk di Universitas Basel dan mengambil ilmu alam. Kemudian, pilihan karir Jung semakin menyempit ketika ia mengetahui bahwa berhubungan. Setelah menyelesaikan gelar kedokterannya dari Universitas Basel pada tahun 1900, Jung menjadi asisten psikiater untuk Eugene Bleuler di Rumah Sakit Jiwa Burgwolsrich di Zurich. Selama tahun 1902 sampai 1903, Jung belajar selama 6 bulan di Paris dengan Pierre Janet. Ketika dia kembali ke Swiss pada tahun 1903, ia menikahi Emma Rauschenbach pada tahun 1944. Ia menjadi profesor psikologis medis di Universitas of Basel, tetapi kesehatan yang buruk memaksanya untuk mengundurkan diri dari posisinya. Pada tahun berikutnya, dia meninggal pada 6 Juni 1961 di Kuznets, Swiss. Selanjutnya ada level kesadaran. Yang pertama ada conscious. Menurut Jung, sadar adalah keadaan di mana mereka dirasakan atau kekendalikan oleh ego. Jung melihat ego sebagai pusat kesadaran, tetapi bukan inti kepribadian. Ego bukanlah keseluruhan kepribadian, tetapi harus dilengkapi oleh diri yang lebih komprehensif. Pusat kepribadian yang sebagian besar tidak disadari. Pada orang yang sehat, secara psikologis, ego menempati posisi kedua setelah ketidaksadaran diri. Yang kedua ada personal unconscious. Ketidaksadaran mencakupi ingatan mengenai pengalaman-pengalaman hidup yang sudah dilupakan, ditekankan, atau disadari seorang individu. Ini berisi tentang ingatan dan impuls pada masa kanak-kanak yang ditekan. Peristiwa yang terlupakan dan pengalaman yang awalnya dirasakan di bawah ambang kesadaran manusia. Ketidaksadaran dibentuk oleh pengalaman individu dan karena itu unik bagi setiap individu. Yang ketiga ada collective unconscious. Ketidaksadaran kolektif berakar pada masa lalu leluhur. Ketidaksadaran kolektif diwariskan dan diturunkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya sebagai potensi psikis. Hal yang diwariskan turun-temurun tersebut yaitu aspek agama, ibu, air, bumi, dan sebagainya telah ditransmisikan dari generasi ke generasi sehingga orang-orang setiap waktu telah terpengaruh oleh pengalaman primordial nenek moyang primitif mereka. Selanjutnya yaitu ada archetypes. Menurut Jung, archetypes adalah pengalaman-pengalaman yang biasa dilalui oleh manusia, yang tercatat dan diturunkan dalam bentuk kecenderungan untuk merespon secara emosional terhadap suatu pengalaman tersebut.
Ada 8 jenis archetypes menurut Carl Gustav Jung, yaitu ada persona. Sisi kepribadian yang dipakai ketika berinteraksi dengan dunia luar, contohnya seperti aktris atau aktor. Selanjutnya ada shadow, bagian gelap dari sisi manusia memiliki sifat yang tidak ingin manusia akui, tetapi berusaha untuk bersembunyi dari diri kita sendiri dan orang lain. Contohnya seperti ketika memiliki dendam kepada seseorang. Selanjutnya ada anima. Sama menurut Freud, Jung sendiri percaya bahwa biseksual dan memiliki sisi maskulin dan juga feminin. Anima sendiri dapat diartikan seseorang lelaki yang memiliki karakteristik maskulin sekaligus juga feminin. Selanjutnya ada animus. Animus sendiri dapat diartikan seorang wanita yang memiliki karakteristik feminin sekaligus juga maskulin. Selanjutnya ada Great Mother. Great Mother dan juga Washed Out Man merupakan turunan dari anima dan animus. Setiap manusia, laki-laki maupun perempuan, memiliki pola dasar hidup yang hebat. Konsep ibu yang sudah ada sebelumnya selalu dikaitkan dengan perasaan positif dan negatif. Selanjutnya itu ada Washed Out Man. Archetypes ini memiliki kebijaksanaan dan pemaknaan hidup, menimbulkan pengetahuan manusia akan misteri kehidupan. Selanjutnya ada hero, dipresentasikan dalam mitologi dan legenda sebagai seseorang yang sangat kuat dan memerangi kejahatan. Tetapi setiap pahlawan mempunyai kelemahan. Yang terakhir yaitu ada self, bertugas untuk menjaga keseimbangan dari semua aspek ketidaksadaran dan juga menjaga satu kesatuan kepribadian seseorang. Selanjutnya yaitu ada dynamics of personality. Yang pertama yaitu ada causality dan teleologi. Causality atau kausalitas adalah peristiwa yang terjadi saat ini memiliki asal-usulnya dari pengalaman sebelumnya atau masa lalunya. Sedangkan teleologi atau teleologis merupakan peristiwa saat ini yang dimotivasi dan diinspirasikan untuk tujuan di masa depan. Yang kedua yaitu ada progression and regression. Progression merupakan adaptasi ke dunia luar yang melibatkan aliran maju, energi psikis, sedangkan regression merupakan adaptasi ke dunia batin yang mengandalkan aliran mundur energi psikis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada psychology type. Yang pertama itu ada attitude. Jung mendefinisikan attitude sebagai kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi dalam arah yang khas. Jung menyatakan bahwa setiap orang memiliki sikap introvert dan extrovert, meskipun yang satu mungkin sadar sementara yang lain tidak sadar. Introvert. Menurut Jung, introvert adalah perputaran energi psikis ke dalam dengan orientasi ke arah subjektif. Introvert mengenali tentang dunia dalam diri dengan baik meliputi bias, fantasi, mimpi, dan persepsi individual. Mempersiapkan diri pada dunia luar dengan pandangan subjektif, energi fokus dan diarahkan ke dalam dirinya. Extrovert. Extrovert adalah perputaran energi psikis keluar dengan orientasi ke arah objektif. Extrovert lebih dipengaruhi oleh lingkungan mereka daripada oleh dunia batin mereka. Mereka cenderung fokus pada sikap objektif sambil menekan subjektif. Yang kedua, function. Baik introversi maupun ekstraversi dapat bergabung dengan salah satu atau lebih dari 4 fungsi, membentuk 8 kemungkinan orientasi atau tipe. 4 fungsi tersebut adalah, yang pertama thinking. Berpikir disebut sebagai aktivitas intelektual logis yang menghasilkan rantai ide. Tipe ekstrovert sangat bergantung pada pemikiran konkret atau nyata, sedangkan introvert bereaksi terhadap rangsangan eksternal. Dan yang kedua ada feeling. Feeling atau perasaan adalah evaluasi dari setiap aktivitas sadar, istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses mengevaluasi ide atau peristiwa atau menilai. Extrovert menggunakan data objektif untuk membuat evaluasi, sedangkan introvert mendasarkan penilaian pada opini subjektif daripada fakta objektif. Dan yang ketiga ada sensing, fungsi yang menerima rangsangan fisik dan mengirimkannya ke kesadaran persepsi disebut sensasi. Extrovert melihat rangsangan eksternal secara objektif, sedangkan introvert sebagian besar dipengaruhi oleh sensasi subjektif. Dan yang terakhir ada intuiting. Intuiting atau intuisi melibatkan persepsi di luar cara kerja kesadaran. Extrovert berorientasi pada fakta-fakta di dunia luar, sedangkan introvert dipandu persepsi bawah sadar tentang fakta-fakta yang subjektif dan memiliki sedikit atau tidak ada kemiripan dengan realitas eksternal. Ini merupakan contoh dari
function yang disebutkan tadi. Next. Dan selanjutnya ada development of personality atau perkembangan kepribadian. Yang pertama ada stage of development. Jung membagi tahapan kehidupan menjadi 4 periode, masa kecil, remaja, parubaya, dan lansia. Jung membandingkan perjalanan hidup dengan perjalanan matahari dimulai dari pagi menuju senja. Matahari mewakili kesadaran dalam diri. Yang pertama ada childhood atau masa kecil. Jung membagi masa kanak-kanak ini ke dalam 3 subtahapan. Yang pertama yaitu fase anarkis, dicirikan oleh kesadaran yang khas dan sporadis. Yang kedua ada fase monarkis, anak-anak dicirikan oleh perkembangan ego dan permulaan pemikiran yang logis dan juga verbal. Yang ketiga ada fase dualistik, masa kanak-kanak saat ego terbagi menjadi subjektif dan juga objektif. Dan yang kedua ada youth atau masa remaja. Anak muda berjuang meraih kemandirian psikis dan fisik dari orang tua mereka, menemukan belahan jiwanya, membentuk keluarga, dan juga merebut semua tempat di panggung dunia ini. Kesulitan yang utama yang dihadapi usia muda adalah menaklukkan kecenderungan alamiah untuk mengandalkan kesadaran sempit kanak-kanak agar terhindar dari masalah yang terus mengganggu seumur hidup. Dan yang ketiga ada middle life. Jung percaya bahwa hidup parubaya dimulai pada usia 35-40 tahun, seperti ilustrasi matahari yang melewati titik jenit dan mulai bergerak turun ke cakrawala. Seseorang parubaya yang mempertahankan nilai-nilai sosial dan moral dari hidup mereka sebelumnya, maka mereka menjadi kolot dan fanatik dalam upayanya mempertahankan daya tarik fisik dan ketangkasan mereka. Dan yang terakhir ada old age. Jung mengatakan bahwa pada masa-masa usia ini, individu akan mengalami penyusutan kesadaran dan banyak yang mengalami rasa takut kepada kematian. Selanjutnya ada self-realization. Menurut Jung, proses menjadi diri sendiri berarti bahwa seseorang memiliki semua komponen psikologis yang berfungsi dalam kesatuan, tanpa proses psikis terhenti. Individu yang sudah bisa menerapkan self-realization apabila dirinya mampu bersaing dengan dunia eksternal dan internal mereka. Orang yang ini mencapai diri, meminimalkan persona mereka, mengenali anima dan animus mereka, dan mencapai keseimbangan yang bisa diterapkan antara introversi dan ekstroversi. Terlebih lagi, individu yang sadar diri ini telah mengangkat keempat fungsi ke posisi yang lebih tinggi. Pencapaian yang sangat sulit, seorang yang sadar diri tidak didominasi oleh proses bawah sadar maupun oleh kesadaran ego, tetapi mencapai keseimbangan antara semua aspek kepribadian. Next. Selanjutnya ada Jung Methods of Investigation. Yang pertama ada Word Association Test. Jung bukanlah orang pertama yang melakukan tes asosiasi kata, tetapi dia dapat membantu mengembangkan dan menyempurnakan tes ini. Jung biasanya menggunakan daftar sekitar 100 kata stimulus, dipilih dan diatur untuk menimbulkan reaksi emosional. Dia menginstruksikan orang tersebut untuk menanggapi setiap kata stimulus dengan kata pertama yang muncul di benaknya. Jung mencatat setiap respon verbal, waktu yang dibutuhkan untuk membuat respons, laju pernapasan, dan respon kulit galvanik. Biasanya Jung akan mengulang untuk menentukan konsistensi tes ulang. Jenis reaksi tertentu menunjukkan bahwa kata stimulus telah menyentuh kompleks. Respon kritis termasuk pernapasan terbatas, perubahan konduktivitas pada kulit, reaksi tertunda, respon ganda, mengabaikan instruksi, ketidakmampuan mengungkapkan kata umum, kegagalan merespons, dan inkonsistensi pada tes ulang. Respon signifikan lainnya termasuk tersipu, gagap, tertawa, batuk, mendesah, berdaham, menangis, dan pengulangan kata rangsangan. Salah satu atau kombinasi dari tanggapan ini mungkin menunjukkan bahwa kompleks telah tercapai. Selanjutnya ada dream analysis. Mimpi sering timbul dari kompleks dan merupakan pesan rahasia dari sang alam. Kalau bagi Freud dan Adler, mimpi yang sebagai hasil patologis
yaitu penjelmaan angan-angan atau keinginan yang tak dapat direalisasikan, Jung dengan pendapat Freud bahwa mimpi memiliki makna dan makna itu harus disikapi dengan serius. Ia juga setuju pada timbulnya mimpi dari kedalaman kondisi ketidaksadaran dan maknanya kemudian akan diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang simbolis. Jung merasa yakin bahwa mimpi menawarkan bukti keberadaan ketidaksadaran kolektif. Mimpi ini termasuk ke dalam 3 tipe. Yang pertama ada big dreams yang memiliki arti khusus bagi setiap orang. Yang kedua ada typical dreams, mimpi yang umum bagi kebanyakan orang. Dan yang ketiga earliest dreams, remembered, mimpi paling awal yang diingat. Selanjutnya metode yang digunakan oleh Jung, active imagination. Metode ini mengharuskan seorang untuk memulai dengan kesan apapun gambar mimpi, visi, gambar, atau fantasi dan berkonsentrasi sampai kesan itu mulai bergerak. Jung menunjukkan bahwa dengan menggambar, melukis, dan memahat dapat digunakan untuk menggambarkan imajinasi. Tujuan dari imajinasi aktif adalah untuk mengungkapkan gambar pola dasar yang muncul dari alam bawah sadar. Yang terakhir ada psikoterapi. Jung mengidentifikasikan 4 pendekatan dasar dalam terapi, mewakili 4 langkah pengembangan di dalam sejarah psikoterapi. Pertama adalah pengakuan rahasia patogenik. Langkah kedua melibatkan penafsiran, penjelasan, dan teknik menerangkan. Pendekatan ini memberi kesempatan kepada pasien untuk mencari sendiri pengertian mengenai penyebab neurosis mereka. Langkah ketiga yaitu pendekatan yang diadopsi oleh Adler dengan memasukkan faktor pendidikan pasiennya sebagai makhluk sosial. Selanjutnya ada related research. Yang pertama ada personality type and investing money. Kepribadian adalah studi tentang keunikan seseorang. Misalnya, meskipun penelitian tentang psikologi dan keuangan tidak bisa dipapasan, kepribadian dapat menjadi faktor umum di kedua area karena aspek unik individu penting di kedua bidang tersebut. Bisnis peneliti tertarik untuk mempelajari bagaimana kepribadian mempengaruhi cara orang memberikan uang mereka. Secara khusus, Philbeck dan rekannya ingin lebih memahami tingkat resiko individu bersedia untuk mentolerir ketika datang untuk menginvestasikan uangnya. Philbeck dan rekannya menggunakan MBTI untuk menentukan dari mana tipe kepribadian Jung lebih cenderung mentolerir resiko ketika menginvestasikan uang. MBTI adalah ukuran laporan diri dengan item yang menilai masing-masing dari ke-8 kepribadian Jung. Untuk mengukur toleransi resiko saat menginvestasikan uang, para peneliti menggunakan kuesioner di mana orang-orang disajikan dengan beberapa situasi hipotesis yang berbeda, baik meningkatkan atau menurunkan kekayaan mereka. Berdasarkan tanggapan terhadap situasi hipotesis ini, para peneliti dapat menentukan persentase keuntungan atau kerugian yang dirasakan proaktif dan resikonya. Meskipun tidak kepribadian juga terkait dengan toleransi resiko dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa kepribadian investor merupakan hal yang penting, faktor yang perlu dipertimbangkan oleh penasihat keuangan saat membuat portofolio investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan yang Selanjutnya yaitu type and interest in and attraction from engineering. Sebuah artikel type meneliti apakah tipe kepribadian dan kecocokan memprediksi minat dan gesekan dari teknik dalam sampel dalam teknik di Georgia Tech, Thomas, Benne, Mark, Thomas, dan Hume. Para peneliti mengamati 195 siswa, diantaranya 72% laki-laki, yang terdaftar di kelas teknik Weeding Out, yang dikenal electricity dan magnetism.
di mana 30% dari siswa secara tradisional menerima nilai di bawah C. Para siswa menyelesaikan Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI dalam sesi laboratorium. Thomas dan rekan memperkirakan skor MBTI akan terkait dengan skor pada ujian akhir, nilai untuk kursus, dan menarik diri dari kursus. Seperti yang diharapkan, hasil menunjukkan bahwa sebagai sebuah kelompok, sampel terlalu banyak diwakili oleh tipe thinking, yaitu sebanyak 75%, introversion sebanyak 57%, dan judging 56%, dan hampir merata pada intuitive sensing, yaitu sebanyak 51% sensing. Lebih penting, siswa yang mengundurkan diri dari kursus memiliki nilai tinggi pada extraversion dan skala perasaan. Dengan 96%, putus sekolah mendapat skor tinggi setidaknya pada salah satu skala tersebut. Menariknya, tipe kepribadian tidak berhubungan dengan nilai mata kuliah. Selain itu, Thomas dan kawan-kawan menemukan bahwa siswa yang paling mungkin putus sekolah justru sebaliknya. Jenis mereka yang tidak bukan untuk memasuki teknik untuk memulai. Hasil ini mendukung teori kongruensi atau cocokan orang dan organisasi yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan yang terbaik dalam profesi itu adalah mereka yang tipe kepribadiannya cocok paling dekat dengan mereka yang sudah dalam profesi. Selanjutnya itu kritik of Carl Gustav Jung. Yang pertama, Carl Gustav Jung melanjutkan tulisan-tulisannya untuk menarik perhatian mahasiswa humaniora. Meskipun kualitas tulisan subjektif dan filosofis, psikologi Jungian telah menarik perhatian banyak orang, baik orang awam maupun para profesional. Yang kedua, sebagian besar bukti mengenai konsep dari arketipe dan kesadaran kolektif berasal dari pengalaman mendalam yang dialami oleh Jung. Hal ini diakuinya, bahwa sulit berkomunikasi dengan orang lain, sehingga penerimaan orang mengenai konsep ini lebih berdasarkan keyakinan daripada bukti empiris. Yang ketiga, seks dengan ruang lingkup yang luas. Yang selanjutnya itu konsep of humanity. Jung melihat manusia sebagai makhluk yang kompleks, dengan banyak kutub yang berlawanan. Pandangannya tentang kemanusiaan tidak pesimistis atau optimistis, tidak deterministik maupun bertujuan. Baginya, orang yang dimotivasi sebagian oleh pikiran besar, sadar, sebagian oleh gambaran dari kesadaran pribadi mereka, dan sebagian oleh jejak memori laten yang diwarisi dari masa lalu leluhur mereka. Motivasi mereka berasal dari kasualitas dan teleologis. Susunan kompleks manusia membatalkan deskripsi sederhana atau sepihak. Menurut Jung, setiap orang adalah komposisi kekuatan yang berlawanan. Tidak ada yang benar-benar introvert atau extrovert. Semua laki-laki perempuan yang untuk menjelaskan mereka. Jung adalah satu-satunya ahli teori kepribadian modern untuk membuat upaya serius untuk memasukkan cakupan aktivitas manusia yang begitu luas ke dalam satu kerangka teoritis. Key terms and concept. Yang pertama yaitu kesadaran pribadi dibentuk oleh pengalaman yang ditekan dari satu individu tertentu dan merupakan reservoir dari kompleks. Yang kedua, manusia mewarisi kesadaran kolektif yang membantu membuat banyak sikap, perilaku, dan impian mereka. Yang ketiga, arketipe adalah isi dari kesadaran kolektif. Arketipe tipikal termasuk persona, bayangan, anima, animus, ibu yang hebat, orang tua yang bijaksana, pahlawan, dan diri sendiri. Yang keempat, persona mewakili sisi kepribadian yang ditunjukkan orang ke seluruh dunia. Orang yang sehat secara psikologis kemudian mengenali persona, tetapi tidak salah mengartikan sebagai keseluruhan kepribadian. Yang kelima, anima adalah sisi feminim pria yang bertanggung jawab atas banyak suasana hati dan perasaan rasional mereka. Yang keenam, animus, yaitu sisi maskulin wanita, bertanggung jawab atas pemikiran irasional dan opini tidak logis pada wanita. Yang ketujuh, dua sikap introversi dan extraversion dapat digabungkan dengan salah satu atau lebih dari 4 fungsi: berpikir, merasa, sensasi, dan intuisi, untuk menghasilkan 8 tipe dasar. Yang ketujuh, kehidupan parubaya dan usia tua yang sehat bergantung pada solusi yang tepat untuk masalah masa kanak-kanak dan remaja.
Yang ke-9, terapi Jung menggunakan analisis mimpi dan imajinasi aktif untuk menemukan isi dari kesadaran kolektif pasien. Sekian materi tentang teori kepribadian Carl Gustav Jung. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya di forum diskusi. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.